Dengan cerita pengalaman dari sebelum aku masuk di situ, memang udah ada tuh kayak mesin-mesin produksi yang dimainin, yang loyang-loyang dibuat jatuh, begitu sampai harus disebut nggak nih ya, Mbak? Duduk di atas loyang. Ya. Hai masyarakat Celoteh Pemuda, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Celoteh Pemuda. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa kami yang ada di sini. Jadi kali ini Celoteh Pemuda itu punya season baru, yaitu mau bercerita tentang pengalaman Sari ngalamin hal misterius yang di kerjaan lama. Sebelum kita bercerita, perkenalkan nama aku Helma Sintania, salah satu kru dari tim Celoteh Pemuda. dan aku Sandi Pitaloka, bagian dari Celoteh Pemuda. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai bercerita. Jadi, Beb, gimana sih ceritanya kok bisa ngalamin hal yang mistis kayak gini? Jadi sebenarnya itu ada sangkut pautnya juga nih. Aku pernah debat juga sama atasan aku, makanya bisa sampai aku diganggu Markalus. Jadi awal aku pertama kali kerja di sana itu masih bagus-bagus aja kan, masih aman-aman aja. Aku kerja di sana itu nggak sampai yang bertahun-tahun, cuman hitungan 5 bulan lebih aja, dari bulan Juni sampai bulan November. Nah, awal pertama kali kerja itu memang udah ada background perusahaan itu, Udah ada seremnya gitu. iya, jadi kan penunggunya. dia toko gitu kan, toko besar gitu. Jadi memang udah ada background bahwasannya di situ memang udah ada penunggunya. Biasa tuh kan tempat-tempat kayak Pasti gitu. ada penunggunya gitu ya. Terus Dengan singkat cerita kan, dengan cerita pengalaman dari sebelum aku masuk di situ, memang udah ada tuh kayak mesin-mesin produksi yang dimainin, yang loyang-loyang dibuat jatuh, begitu sampai harus disebut nggak nih ya? jangan sebut merek. Mbak ini si cantik itu duduk di atas loyang. Iya, seriusan itu waktu dengar gitu tuh udah gak enak aja kan perasaannya. Apalagi tuh aku bisa dibilang tuh terlalu sensitif sama hal yang kayak gitu kan. Tapi kamu itu bisa nampak atau cuma ngerasain auranya gitu? Auranya aja, kalau dilihatin itu nggak pernah, cuma kayak dengar nggak bisa nampak gitu ya? emang nggak pernah bisa nampak. Kayak dengar suara diganggu gitu pernah. Jadi waktu pertama kali aku ngerasain diganggu itu, jadi kan sistem di toko itu kan perusahaannya kayak ada nyuci talam gitu kan, kayak SPG kan. Di situ aku sebagai SPG. Jadi rukonya itu ada 3 lantai. Lantai pertama itu SPG, lantai 2 produksi, lantai 3 atap. Nah, aku di bagian lantai 1 yang pertama. Karena di sistemnya itu tiap SPG dapat giliran untuk nyuci talam. Jadi pas kedapatan aku kan masuk shift siang. Kalau shift siang itu kan nyuci talamnya jam 9 malam mulainya. Kalau masuk pagi enak, dari sore kalau udah pulang kerja. Jadi pas dapat aku bagian shift siang, aku nyuci talam jam 9 lewat, aku baru bisa nyuci talam karena toko keadaan ramai. Nah, jam 9 aku nyuci talam. Itu pikiranku kan gak kemana-mana kan. Lagian kan itu belum pernah kejadian apa-apa di situ, cuma dengan cerita aja. Nah, nyucilah aku nih dengan talam yang sebanyak itu. Kan kamar mandinya itu kan kecil, nggak lebar gitu. Jadi kalau biar bisa muat untuk aku nyuci talam sebanyak itu, jadi pintunya ditutup lah. Aku cuci lah air keran hidup. Kan aku sambil nyanyi nyuci. Kita biasa kan kalau lagi nyanyi. Iya, biar enggak ini ya. Suasananya gitu ya, kan? biar nggak hening kali. Aku cuci lah talam ini selalu aku nyanyi. Nggak lama aku nyuci, ada yang ngetok pintu. Nah, terus Anehnya kalau kita ngetok pintu, kalau ada orang di dalam, itu ketokannya kayak kita gedor-gedor kak. Iya. Wah, yang ngomong aja di dalam. Biasa ngomong juga gitu kan. Ngomong gitu kan. Kayak cepet nih aku belat gitu kan. Ini nggak ada kayak cuman ngetok 2 kali dan ketokannya itu beda. Ketokannya itu kayak gini. gimana? Sumpah asli gitu ya, sepelan itu. Karena pintu dekat aku kan, jadi kan aku pelani keran. Aku tuh lucu nih, aku dengarin lah kalau memang dia teman aku kan pasti bersuara kan, minta aku cepet buka pintu. Ini ketemu kok nggak ada, cuma aku nggak berani saut kan, nggak ada lagi suara. Udah, cuma 2 kali ketukan itu aja, udah aku abaikan, aku cuci lagi talam. Terus jadi serem juga ya. Jadi
nggak lama kemudian udah banyak nih talam yang udah aku cuci kan, tinggal aku bilas lah dulu yang udah banyak ini kan tempat kan juga sepi. Air keran aku matikan, aku bilas, dan bener aja dong nggak lama diketok lagi pintu, terus dengan posisi yang sama, dengan suara yang sama, terusan itu ya 2 kali. Aneh, kenapa kayak gitu suaranya? Gak beres ini batin aku gitu kan. Tapi aku tetap lanjut aja lah ngerjain talam aku ini. Cuman waktu dia ngetok itu, yang kedua kalinya aku tunggu ada suara enggak. Aku tunggu sampai lama. Aku diam aja. Oh, nggak ada suara. Berarti nggak sumpah. ini lagi ya? Udah Sumpah, ada lagi ini. yang ngetok-ngetok? Nggak ada, bersuara pun enggak. Kalau memang teman aku pasti bersuara ya. Ya pasti manggil-manggil dong, ya karena Nah, pertama kali dalam. gitu terus kayak cuman gitu kan. Enggak ada, kayak cuma 2 kali ketukan gitu aja udah diam aja aku pun nggak berani saut. Kan orang zaman dulu kalau disaut kita bisa jadi sakit kan. Jadi udah banyak talam yang udah bersih juga, kan sempit nih tempatnya. Aku beranikan diri untuk buka pintu. Nah, terus bismillah aku buka lah pintu. Jadi pintu kamar mandi di depan. jadi pintu kamar mandi itu kan depan-depannya sama pintu dekor. Terus Pintu dekor itu kan dia terbuka gitu aja, lampu dimatikan. Langsung mataku tertuju ke sana, cuman alhamdulillahnya aku nggak nampak apa-apa. Ya, situnya aku syukurnya nggak nampak apa-apa. Sempat nampak, nggak tahu lah kayak mana jadinya. Udah aku lebarkan lah pintu ya kan, aku bereskan dulu kerjaan aku nih biar cepat selesai. Itu kan udah jam tutup toko kan. Udah aku siapkan talam aku, udah bersih semua. Jadi aku pindahkan lah ke atas. Itu kan talamnya kan harus disusun biar airnya jatuh kan. Nggak lama temen aku datang ke belakang. Aku tanya dong langsung sama dia, kok tadi ada ke belakang? Gitu kan sama dia. Nggak ada, aku baru ini ke belakang, kata dia gitu. Kaget dong aku, loh serius? Aku bilang tadi kamar mandi ada yang ngetok loh, sampai 2 kali lagi. Seriusan aku nggak ada ke belakang, kata dia gitu. Jadi itu siapa? Gitu sama dia dengan muka bodoh aku. Jadi itu siapa? Dia langsung lari toko beb ke depan, ninggalin aku ke belakang. dia percaya Dia percaya karena pun dia udah ada rumor yang tentang itu ya gitu. Terus dia kan juga udah orang lama di situ, teman aku ini kan, aku yang baru. Jadi dia dengar cerita aku kayak gitu udah biasa. Udah percaya gitu. Dan lanjut cerita. Udah siapa ya? Ini perasaan udah gak enak kali nih, rasanya udah kemana-mana. Posisi udah mau tutup toko, udah mau pulang juga. Udah siap beresan aku, kerjaan aku udah siap, ke depan aku. Cuman aku nggak cerita sama yang lain kan, nggak cerita sama kasir, nggak cerita sama Masih dipendam lah ya. masih ku diantara yang nggak mau cerita yang lain, dah diam aku karena kan capek juga kan, beb kerja, cuci talam, duduklah aku. Emang itu nggak boleh berdua ya di sini? Harus sendiri? Harus sendiri, apalagi itu malam kan. Itu toko itu emang pegawainya situ berapa? Kok Kalau- biasa bisa gitu kan? Kita temenin gitu, apalagi malam kan ya serem. cuman kan beb, di situ memang udah sistemnya kayak gitu, satu SPG harus satu Stay waktu di depan gitu ya, satu lagi nyuci gitu. Iya, punya shift untuk nyuci talam. Jadi pas bagian aku kedapatan kayak gitu. Nah, jadi sistem perusahaan ini kan kayak ada pergantian atasan, kayak dari SPP produksi, SPP admin. Di rocker gitu. Di rocker gitu kan, dari toko kami ke toko lain. Pindahlah dari toko lain ke toko kami. Mungkin karena di toko kami itu kan pendapatannya paling tinggi sampai pokoknya tinggi lah daripada toko-toko yang lain. Jadi mungkin pas kemarin itu omsetnya turun, jadi kan diganti lah kan di toko lain. Awalnya waktu dapat SPP barunya aku biasa aja, aman-aman aja kayak SPP yang lama kan. Cuman mungkin dia nggak suka sama aku, kebanyakan ngebantah dia, karena aku lihat sistemnya itu ya kalau memang masih bagus saja disuruh dia masih kerjakan. Ini udah beda lah ya. dicampur. Perlakuannya udah beda. Kalau pribadi dicampurkan dia ke kerjaan. Dia nggak suka sama aku, dibawa-bawakan dia ke kerjaan. Banyak kan ya kayak gitu banyak. Jadi hari khas, misalnya hari ini, besoknya kejadian aku diganggu itu. Jadi hari ini tuh aku dapat si pagi, rupanya SPP aku ini nyuruh aku ngidel itu. Atunya kan kalau si pagi jam 7 masuk, pulang jam 4 sore. Cuman karena aku disuruh middle,
aku datang jam 7, pulang jam 12, jam 8 masuk lagi sampai tutup toko. Itu Itu 2 kali satu hari. iya, sampai 2 kali masuk gitu aku dibuat dia, dan itu terus-terusan aku Setiap hari. nggak tiap Nggak hari. gantian. Anehnya aku aja yang bikin sama dia tuh. Di situ ya ngerasain ya kan capek juga ya sama kali lah 2 kali masuk kerja berarti. Nah, itu aku masih kayak biasa aja, namanya dia atas nama juga kan, turutilah kemauan dia. Lama-lama aku nggak sabar juga kan orangnya yang ngebantah lah, kenapa siapa aku aja. Jadi ngungkapin inilah ya sama dia. Terus dia nggak terima, tahu ya kan kalau atasnya sama bawahnya cuma suka-suka hatinya aja. Dan apa sistemnya kalau memang nggak suka ya aku tunjukin aja gitu kan, nggak kayak depan di manis, di belakang ke mana-mana. Nah, jadi pas aku udah persib pagi aku middle, ini kan aku satu shift sama teman-teman aku yang lama, kan itu SPG juga ada yang baru kemarin itu kan. Jadi teman aku ini nyarankan besoknya tuh weekend, hari Minggu, nyarankan bahwasanya besok masuk pagi aja San, biar kita sama karena weekend kan, yang temu nggak jalan-jalan. Aku sebenarnya nggak berani karena tahu SPP-nya kayak gitu kan. Cuman kan orang ini rame, mana tahu nanti dia nuntutnya ke aku, orang ini bisa bantu buat ngomong. Iya, kan ada temen kita. Nah, masuk pagi aku besoknya jam 9 dia datang, marah-marah. Kok bisa masuk pagi gitu ya? Ini Santi kok berani-berani kali masuk pagi, siapa yang nyuruh kata gitu. Aku diem aja lah, kawanku juga nggak ada yang ngomong. Di situ aku ngular aja pokoknya. Aku ke atas ngambil barang kan, ke atas karena aku mau ada yang ngomong ke dia kan. Terus aku ngambil barang, dan pas ketepatan aku lagi nyusun kotak, dia di situ juga nengok bolu-bolu yang udah mau BS apa? Barang sisa yang udah bisa dijual ya. gitu. Terus Itu kan 3 hari kan udah nggak bisa dipakai, ini dimakan lagi kan. Kalau nyusun kotak dibahas lagi sama dia, ini Sandi kok berani kali masuk pagi, kan di schedule masuk siang. Iya bu, kan semalam Sandi, itu teman aku yang ngomong, kan semalam Sandi udah masuk the middle, jadi masuk siang lah, jadi masuk pagi lagi ya bu. Lagian kan udah ada penggantinya, kata teman aku. udah aman lah istilahnya ya. Udah nggak kekurangan SPG, pokoknya sama dia tuh selalu kekurangan SPG, yang aneh itu aku aja yang kena. Aku diam aja lah ya kan, nggak bisa jawab, memang salahku juga, scheduleku siang kan aku masuk pagi. Aku diam aja di situ. Jadi aku naik ke atas ngambil barang, kan barang banyak mau diambil karena stok udah habis kan di bawah. Ambil barang, dia turun, dia ke belakang, gosipin aku. Soalnya dia gosipin aku. Kau tahu, dengar? Aku nggak dengar, tapi teman aku yang Nyampein. kakak aku yang nyampekan. Terus Buat kotak, kan masih pagi, jadi kan kerjaan belum banyak kali itu kan. San, kau diceritain loh sama SPP kata dia gitu. Emang apa katanya kak begitu kan sama dia. Aku benci kali yang masuk Sandi itu dengan gayanya back ke belakang sambil gini. Aku benci kali yang masuk Sandi itu ada gitu. Berani kali dia masuk pagi padahal schedule dia kan masuk siang. tapi sebelumnya Sandi nggak ada izin dulu sebelumnya sama supervisor itu. Nggak ada, karena temen aku nyarankan nggak usah dibilang Ini salah juga sih, Nah, cuman itu. ya itu ya. Makanya aku diam aja, memang aku salah di situ salah, kan. ya. Jadi aku diam aja, teman aku yang ngomong. Waktu aku buat kotak, kan aku sendiri itu kan aku buat tempatnya itu kan kayak lorong sekat-sekat gitu kan, kayak di depan seteling-seteling itu, tahu kan deh kalau toko bolu cuma. Iya tahu. Aku sambil buat kotak dengan buat kotak, terus aku lari ke kamar mandi, dia ke depan, aku lari ke kamar mandi. Di situ suasana hati aku udah panas sekali, udah gemeteran. Aku tahu kenapa udah gemeteran, Tiba-tiba aja gitu. cuman aku tahan, aku ambil wudhu kan, duduk, balik aku terus kepala aku mikir dia itu. Udah lama ambil wudhu, aku keluar lagi kan, aku selesaikanlah kerjaan aku buat kotak, karena kan gak ada kerjaan lagi daripada aku nganggur di mata dia yang ada jadi serba salah lagi dari kotak. Tahu-tahu kok badan aku gregesin, kakiku gemeteran, tangan aku tuh udah kayak gini, kayak ngerti aku kayak mana lagi rasanya. Udah beda lah Iya, ya. awalnya tuh beda. Iya, udah beda kali pokoknya, udah beda kali. Itu ngerasain ada aura-aura negatif dari Panas si banget. ruangan itu. Oh udah ngerasain, makanya Itu aku posisi sendiri, yang lain ke belakang sama ngapain customer. Itu pokoknya aku posisi sendiri, nggak ada yang selalu sendiri ya, dan diganggu gitu ya. nggak ada yang ngeliatin aku, nggak ada yang ngajak cerita, pokoknya aku sendiri ngapain kotak. Dan dia, ini kok badan aku kayak gini, kenapa? Sebelumnya kan aku memang udah pernah kayak gitu kan.
waktu zaman sekolah juga udah pernah, jadi gampang lah semudah itu masuk iya. lagi gitu ya. Semudah itu kan, aku udah paham aja nih, beres nih, gampang apa tuh oh tantangan nggak harus parah kan, parah juga, jadi aku gemeteran, udah nangis aku Tapi nangisnya tiba-tiba. nangis tiba-tiba, aku jerit sekuat-kuatnya, sekentang-kentangnya, nggak tahu entah kenapa aku bisa kayak gitu. Nah, dengar dong sampai lantai 2 suara aku jerit. Itu aku masih sadar, Beb, aku kok bisa jerit gitu kan, cuma aku nggak bisa ngambil gitu kan. Udah bukan Sandi lagi, Nggak ngerti lah, mungkin lah. Jadi waktu ngadu lah ya kan SPG lain ke atas, kan kalau produksi itu kan laki-laki semua. Bang, si Sandi kesurupan gitu. Turunlah semua ini. Tapi situ kan Sandi masih sadar tuh, kenapa mereka bilangnya kesurupan? Ya mungkin karena aku Karena jerit-jerit gitu. pokoknya Beb, suara aku tuh mereka kenceng. udah berstigma, kesurupan. Iya gitu ya. ini udah bukan Sandi lagi gitu. Karena aku masih ngerasa aku kok kayak gini gitu kan. Jadi di situ Sandi diam aja atau gimana? Diam aja tuh sampai mukul-mukul meja aku, entah sekuat apa, nggak ngerti lah entah sekuat apa itu kan. Gitu aku tunggu kan, terus aku jadi aku kotak yang tadinya bagus itu hancur, aku buat koyak-koyak remut-remut. Itu sadar? Nggak tahu lagi? Oh itu aku nggak tahu lagi ya, aku udah ngasih tahu teman aku kan gimana kronologinya. Rame lah ini kan yang nolongin. Awalnya kan aku posisi masih berdiri, mau dibawa orang itu ke ruangan lain kan, gak enak ditengok customer kan, sampai ditanya itu kenapa kesurupannya, kenapa itu SPG-nya gitu customernya, gak enak kan aku ditonton gitu kan. Jadi aku dibawa ke ruang dekor. Sebelum aku dibawa ke ruang dekor itu aku nggak bisa diangkat, Beb, saking kuatnya tenaga aku. Perempuan semana sih tenaganya ya kan, nggak bisa diangkat kan. sampai segitu kuatnya tenaga aku kan. Sampai temen aku bilang tuh kepala dia sampai ketendang, Beb. Hati ya sampai ketendang kepala Itu itu. udah nggak sadar lagi ya. Udah gak ngerti lagi tuh, cuma jerit-jerit. Entah berapa orang yang ketakuan, pokoknya banyak lah itu kali karena sekuat itu tenaga aku. Karena aku ke ruang dekor, kan awalnya aku ditaruh meja gitu kan, meja untuk ngerias dek apa bulu kan. Karena aku berontak-berontak, entah cuman lagi untuk aku, entah jing-jing entah cuman lagi, terakhir aku tak di bawah, terus aku diobatin. Di situ kan memang ada abang-abang yang ngerti soal-soal kayak gitu. Ada yang paham lah ya. Jadi dia ngobatin aku. Nah, terus gimana cara ngobatinnya? Aku sadar, Beb. Aku mulainya ya silir-silir tongan-tongan Ya, gitu. masih berat gitu lah. Kayak merem. Nengok situasi ini udah orang semua. Aku ngapain gitu. Itu udah lemas, udah berdaya, Beb. Gerakan tangan aja udah nggak bisa. Udah sadar nih aku kan. Kita situasi ramai kali. Pingsan lagi aku. Pingsan lagi cuma Itu belum sempat bergerak padahal ya. Belum sempat keluar. Iya, cuma kayak baru melek. Pendengaran aku, Beb, sama sekali nggak dengar. Kayak suara-suara bising-bising nggak jelas. Iya. Kayak suara gitu nggak kedengeran, kan? Udah lah, aku tahan, aku baca istighfar, kan disuruh baca istighfar kan biar hilang. Itu kan biasanya kalau orang-orang yang ngalamin gangguan itu kan entah dia ada ngelakuin kesalahan yang nunggu situ tuh jadi nggak suka gitu. Sandi pernah nggak ngelakuin yang kayak gitu? Mana tahu kan dari hal yang dilakuin terus penunggunya tuh nggak suka. Mungkin karena emosi ya, Beb. Kan setan ini kalau yang emosi marah-marah gitu senang gitu ya. mendekati kan, makin kayak di Hasil dimasuk lah. jadi kayak kesempatan nih gitu kan. Sebenarnya kayak dendam itu sih nggak ada, cuma buat kesalahan kayak contohnya Lagi emosi nggak terkontrol. pokoknya lagi emosi aja lah mungkin disitu kan, kayak buat kesalahan di toko itu kayak nyuri, maling atau segala macam nggak pernah, nggak seberani itu. Mungkin karena keadaan lagi gitu, lagi Kan ada entah gara-gara ngomongin kasar gitu kan, entah meludah gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Iya, Biasanya biasa nggak gitu. suka. Ini nggak ada kayak ini gitu. enggak. Ini mungkin karena aku yang lemah juga kan, karena aku Karena udah pernah ada background. jadi gampang masuk. Ya terus kan lagi cerita, bersadar aku
Cuman kan keadaan aku sama sekali nggak bisa gerak kan, sama sekali lemas, nggak berdaya. Jadi aku diangkat nih ke ruang sholat. Itu posisi pendengaran aku sama sekali belum dengar apa-apa, kayak masih suara terus-terus gitu aja. Itu pun aku masih merem aja kan untuk naikkan lagi gitu kan. Nah, waktu itu didoain aku di situ sama ada CS itu baik kali, ibu-ibu kan, pengertian kali dia, ditemenin aku di situ kan, dibacakan doa aku sama dia sampai aku benar-benar aku selama berapa menit kan. Itu masih jam kerja bed, jadi kan nggak terlalu lama aku ditemenin di situ kan di ruang sholat itu. Jadi nggak lama kan aku tinggal, cuman aku masih diawasin juga sama abangnya yang punya perusahaan. Dia ngerti lah yang kayak gitu kan, dia pun juga tahu kan kenapa aku sini gitu. Dan dia ngambil aqua gelas, dibacakan doa sama dia, aku disuruh minum sampai habis. Itu alhamdulillah aku udah baik lah, udah normal kan, udah sadar, udah sandi gitu. Minum aku sampai habis, kayak pokoknya sampai habis disuruh dia, nggak boleh disisa. Sampai habis, gelas dia diambilnya, apa itu kan diambil. Udah, terus pokoknya aku lemes ya, kayak gimana ya, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Itu tangan aku posisi bed ini merah. Ini kenapa? Karena mereka yang bantu ya, bisa jadi mungkin karena tangan orang itu kan berontak kan ya, waktu di atas meja itu. Terus itu pakaian aku tak kemana-mana, yang dari berjilbab sampai nggak berjilbab. Pas kaki aku tak kemana, sepatu kerja aku tak kemana, rambut aku udah tak kemana-mana, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi aku cuma lemes saya di situ kan. Betul lagi aku tak kemana-mana bareng-bareng yang merah. Lemes aku, ini ku merah, jempol kakiku merah. Ngerti lah tadi apa itu merah. Karena kan biasanya kan dipencet sih sekuatnya itu kan supaya dia keluar. Terus bagian ini juga sakit, baik aku nggak tahu kenapa. Singkat cerita situ aku sadar, cuman anehnya aku nggak mau pulang beb, aku nggak mau antar pulang. Cuman kan orang tua aku udah dihubungi bahwasannya aku sakit, nanti dia antar pulang, kata teman aku gitu kan. Cuman aku nggak mau pulang, aku masih mau di situ, anehnya aku masih mau di situ. Dan di ruang sholat itu aja lah aku diem aja aku. Teman aku seling-selingan untuk yang yakin kan jam kerja juga. Tapi boleh pulang sebenarnya, memang disuruh pulang baby, cuman aku yang nggak mau. Mungkin karena udah betah di situ kan. Dan di rumah pun aku ngapain gitu, aku stres di rumah gitu, aku nunggu sama ibu CS itu kan. Nah, cerita Sandi, jadi aku ditanyain, Sandi kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Aku diam aja, pokoknya aku ditanya-tanya, aku gak ada yang jawab, sama sekali nggak jawab. Pandangan aku kosong, aku diam, nggak tahu. Tapi itu sadar ibu itu ngomong, aku sadar, cuma aku nggak mau jawab, diam aja. Nah, itu kan aku pulang jam 4 sore, itu kan keadaan masih jam makan siang aku nggak makan karena yang lain pada sibuk kerja makan siang. Kan boleh keluar dari situ kan kalau makan siang, mau beli makan jadi aku tinggal sendiri. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa aku di situ kan. Bapak abang yang punya perusahaan ini masih di situ nengokin aku, takut aku kenapa lagi gitu kan. Siap jam kerja, pulang jam kerja udah mau jam 4. Aku pulang kerja itu jam 4, mau jam 4 aku ke belakang, jalannya aku ke belakang. Kayak kayak ada yang bawa gitu kan. Kayak ngikutin gitu. Enggak, kayak yang ayo ikut. Iya kayak gitu. Ke belakang aku kan ditanya, "Saya mau kemana?" gitu kan. Diam aja aku gak aku dengerin orang ngomong ke belakang kan. Jadi pintu belakang itu kan gudang untuk kotak-kotak kosong. Itu kan tempatnya gelap. Situ ada wastafel juga kan untuk nyuci talam kalau biasanya isi pagi. Nah aku duduk di situ kan enak bed, kena angin. Di situ aku kan biar agak seger dikit. Nah situ aku duduk tuh nunggu sampai jam pulang lah nih kan. Pulang lah aku diantar temen aku sampai rumah, ditanya kenapa kok bisa sampai kayak gitu kan, kata orang tua aku kan. Cuman kan orang tua aku udah tahu background aku gimana, yang udah ngerti gitu ya. Bolak-balik pingsan di sekolah, yang di rumah juga kayak gitu kan, udah ngerti kan. Jadi kayak cuman
disuruh istirahat aja di rumah. nggak terlalu panik ya. Udah biasa ngatasin. Pulang lah kan temen aku yang ngantar ini kan, udah istirahat aku di rumah alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Dan seharusnya kan aku disuruh libur karena kejadian hari itu kan. Tapi nggak mau ya. Cuman aku nggak mau Beb, anehnya aku nggak mau. Aku besok masuk pagi, tetap datang aku tuh kan, masuk pagi aku. Yang lain ini kayak, loh kok masuk San, kau masih sakit, kau masih sakit, kok datang. Nanti masuk lagi kayak di canda-canda kejadian lagi gitu ya. Di canda-canda gitu lah. Nggak apa-apa kok, aku kan sehat gitu kan yang bilang. Udah. Cuman aku nggak kerja tuh Beb, sama sekali aku nggak kerja. Masuk scan kartu, scan kartu kerja, nggak kerja sama sekali. Aku duduk di ruang sholat sampai jam 3 pulang. Tapi di situ nggak ada komen supervisormu yang kemarin? Dia ketakutan Beb. Karena kejadian itu nggak berani lagi. Iya. Karena aku sampai jigang-jigang kacamata-kacamata. Bener-bener kerasukan ya. Bahkan lihat wajahku aja dia nggak berani. Takut. Mungkin dia nengok kan. Iya, awalnya beda. Wajah Pasti beda dia. Soalnya kan dibilang teman di sekolah aja pun kan kali kan. Iya, sampai dibilang sampai nenek-nenek kakakku. Merinding. Terus udah berapa? Iya, merinding betulan loh. Udah kan. Aku kan di ruang sholat aja nih. Pas jam makan siang aku disuruh makan aku di ruang dekor. Minta temenin aku nih, biar aku nggak sendiri kan. Temenin sama siang. Berdua lah kayu makan. Gak lama tiba-tiba kepalaku denyut. Ya kira sama minggu juga lah yang naik kan, biasa kan. Lalu aku kamar mandi, soalnya kan aku mual-mual kan. Mual mandi aku kayak gini, batinku gitu. Apa bakal terjadi lagi? Tapi udah ada feeling gitu ya. Udah ada udah terasa. Iya, udah terasa. Kayak masih ke bawah aja gitu kan. Cuma aku mikirnya sama bungku nih yang naik gitu kan. Dan kamar mandi aku dan gak enak nih rasanya nih. Udah kayak mau jatuh aja kan. Cuma aku tahan kan, takut kejadian lagi yang semalam. Gak mau repot yang lain kan. Jadi kan sistemnya itu kalau bisanya yang si pagi, kalau mau sebelum pulang kerja itu kan ngapain kotak, buat kotak sebaik mungkin. Jadi duduk lah itu kan di belakang, di ruang leader kan, duduk di belakang nyusun kotak. Aku kan ikut tuh, makan aku si pagi, pukul jalan aja kan. Padahal memang kalau bisa aku istirahat aja gitu kan. Cuman ya daripada aku diem-diem aja sama juga jam kerja. Iya. Tiba-tiba nih kepala aku kayak rasanya kayak ditekan kecamatan, rasanya ditekan kayak tadi bukan Beb. Jadi aku tahan aja nih, aku gak ngomong nih sama yang lain, cuma tahan aja. Gak tau kenapa, pandangan aku udah mulai hitam, cuma aku tahan aja kan, istighfar aku. Ini lah, udah gerbes aku udah gak enak. Aku diam, kebuka kan gitu, udah belajar dan biasa kan. Diam aja aku. Jadi karena yang lain pun banyak kerjaannya, aku nggak terlalu pengen. Iya, fokus aku diemin. Nggak lama ngerasain sakit itu, aku berdiri. Jadi kan pintu arah mau ke depan itu kan belum gitu aja lebar gitu kan. Pas lewat pintu, temen aku cerita itu, aku tiba-tiba jatuh, Beb. Pingsan lah. Tiba-tiba jatuh, itu kayak jatuhnya itu kayak kepala pecah. Sama aku aja sama. Iya, kayak kepala pecah atau orang itu. Itu kan. Diangkat lah kan, udah jerit-jerit lah kawan aku yang ini kan. Itu Sani kenapa ya? Terkenal aja gitu orang itu. Diangkat lah aku. Di situ aku nggak sampai kerasukan, diangkat ke ruang sholat. Jatuh aja. Iya, jatuh pingsan. Dan itu hari kedua, Beb. Pertama kan kerasukan, hari kedua itu aku cuma pingsan aja. Cuman keadaan aku tuh udah kayak mana-mana kan. Cuman kalau aku tahan kan, cuma pingsan, dibawa aku ke ruang sholat. Di situ aku didoain lagi. Bentar aja nih, nggak sampai gimana-gimana. Udah sadar. Kayak gitu juga, aku nggak mau pulang, Beb. Masih mau di situ. Cuman karena takut terjadi lagi kan, kerasukan lagi. Terakhir aku dibawa pulang, dipaksa pulang. Sebenarnya aku nggak mau. Entah kenapa nggak mau pulang gitu. Nggak mau pulang, maunya situ aja ya. Bawanya mau di situ aja. Nggak mau pulang. Udah pulanglah aku terakhir kan. Udah geleng-geleng kepala lah orang tua aku di rumah ini.
saya keluar dari situ barulah keluar gosip-gosip bahwasanya SPG. Di situ tuh habis kerasukan. Oh, setelah Sandi banyak juga kejadian di SPG Ya, yang baru gitu ya. sebelum aku, kakak anakku nih kan di situ juga kerja. Pernah nenek-nenek yang masukin katanya. Dia kayak cuman diem, nangis, nggak kayak aku meronta-ronta, nggak ngerti itu gimana. Kalau kakakku nih, Jadi kalau memang udah langganan kerasukan di situ ya. bisa jadi kayaknya ya sebelum aku pun juga ada kan. Sudah aku pun ada juga. Jadi sebelum bukan karena Sandi first time di situ, udah ada riwayat bisa kerasukan di situ. ya backgroundnya udah banyak lah pokoknya. Nah, abang ipar aku kan di situ juga. Abang ipar aku pun juga pernah diganggu. Itulah yang kuntilanak dulu dia. Tembakin gitu tuh duduk di atas loyang yang apa? Membuat kue bolu yang besar itu dimain-mainin. Ya sama bocah-bocah itu tuh loyang jatuh-jatuh, bolu-bolu roti-roti yang kecil-kecil jatuh gitu. Pokoknya bener-bener serem banget di situ. Ya sebelum aku keluar nih kan, teman aku ada produksi bilang, "San, kau ngeri kali loh," katanya gitu. "Ngeri kenapa bang?" gitu kan. "Iya, kepala abang sampai kau tendang loh," katanya gitu. Aku kayak kalau dengarnya, masa sih? Iya loh. Ya ampun maaf ya bang, aku bilang nggak sengaja, aku bilang. Kalau udah nggak sadar juga ya kan. Terus dibilang gini Beb, lagian itu kan bukan kau deh, kata dia gitu. Ya kan paham apa pasti. Yang jahat itu yang masukin kau, gitu. Mana namanya cowok, kata dia gitu. Oh, cowok yang masukin. Iya dia ngomong Dia gitu tahu. Beb. Berarti. Dia tahu, mungkin dia bisa lihat juga kan, dia tahu gitu. Aku tuh diem aja lah kan, mungkin kalau aku lanjutin, nah datang lagi pulang nanti ya kan. Oh ya bang, Ngerti dari ceritanya. udah lah bang, maaf lah bang kalau aku sampai nendang kepala bang. Pokoknya kuat kali tenaga musik itu dia begitu. Kami laki-laki nggak sanggup kata dia gitu. Padahal aku perempuan ya kan, bisa sekuat itu tenagaku. Setelah aku keluar situ, itulah nyebar gosip, banyak yang kerasukan di situ gitu. Jadi banyak lah kejadian mistis lah itu ya. Iya, kayak dirasain gitu. Alhamdulillah aku sama sekali nggak pernah dinampain. Syukurlah. Nggak nampain aja sampai histeris kok, apalagi nampain. Wah. Jadi terus apa nih? Ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana supaya terhindar dari kejadian-kejadian kayak gitu? Ya pesannya sih jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak beban. Punya masalahnya tuh diceritakan aja ke orang yang terdekat, bukan jangan dipendam sendiri. Soalnya tuh makhluk-makhluk yang gitu seneng tuh sama yang kayak gitu-gitu, sama yang lemah-lemah. Tetap jaga iman lah. Ya, jadi iman. Terus Sebenarnya sih kalau kayak kita gini kan percaya nggak percaya sama yang kayak Iya. gitu. Cuman kan dia memang ada. ya nggak wajar sih kita percaya, cuman ya udah memang kita kan ciptakan ada cinta Iya. manusia. Jadi ya jaga iman aja gitu, kuatkan aja iman gitu. Jangan mudah terpengaruh sama hal kayak gitu. Pikiran jangan kosong, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan suka dendam, dipendam sendiri, itu bisa Memicu gitu ya mereka senang sama bahagia orang-orang yang itu kesempatan. negatif kayak gitu Iya. ya. Apalagi pikiran kotor, makin dirawat makin terkenal. Jadi setelah kejadian itu masih ada nggak ngalamin hal-hal mistis di luar dari gedung itu? Enggak, cuman pingsannya Masih ya. Mungkin karena memang ada Memang penyakit iya, gitu iya, ya. karena penyakit. Makanya jaga kesehatan, jangan malas makan. Ya udah nggak usah juga sih. Oke, sudah. Ada lagi yang mau Sudah disampaikan? Nggak ada sih, kayak gitu aja sih ceritanya. Oke, sampai situ ya. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan terlalu lemah, Kuatkan iman. jangan mudah terpengaruh. Kalau misalnya punya beban itu ya diceritain aja gitu ke orang Sama orang terdekat, terdekat. jangan dipendam Jangan sendiri. Oke, segitu cerita dari Sandi, teman aku. Nah, untuk kalian yang di luar sana, kalau misalnya ada pengalaman, cerita yang mau sharing sama kita juga boleh. Komen aja di bawah. Komen aja di bawah atau email ke kita atau Instagram DM boleh. Jadi Oke. segitu aja cerita dari aku. Misalnya ada Kesalahan. segala kesalahan
berbicara atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa lupa untuk di like, comment, dan subscribe. dan kalian ingin kita mau buat video apa lagi, komen aja di bawah. Oke. See you. Bye bye. Thank you for